Rancangan aksi perubahan dengan judul Aksi Kerja Pebisnis Top di Bapelitbangda Kota Cimahi, kepanjangan dari akselerasi kinerja melalui optimalisasi proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi. Dalam paparan kali ini, outline yang akan disampaikan terdiri dari 6 pokok bahasan, yaitu latar belakang, profil kinerja organisasi, analisis masalah, strategi menyelesaikan masalah, strategi mengembangkan kompetensi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang melatar belakangi aksi kerja pebisnis top di Bapelitbangda Kota Cimahi, karena adanya keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan atau penyusunan tidak sesuai timeline yang telah ditetapkan. Yaitu seperti yang terjadi pada penyusunan perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017 sampai dengan 2022 yang ditargetkan dan dianggarkan selesai tahun 2020, tetapi diselesaikan pada pertengahan tahun 2021. Selain itu, pada penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD pada masa transisi setelah berakhirnya periode kepala daerah yang harus selesai pada minggu kedua bulan Maret, tetapi belum dapat diselesaikan sampai akhir bulan April. Selanjutnya, rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi belum menjadi bahan kebijakan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, sehingga masih menjadi rutinitas. Kemudian, tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah. Hal ini terlihat dalam sulitnya mengidentifikasi hasil kelitbangan yang digunakan dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Ketiga poin tersebut mempengaruhi capaian indikator kinerja utama Bapelitbangda yang berdampak terhadap fungsi dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan APBD serta evaluasi SAKIP, di mana ini diakibatkan karena tata laksana belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi sumber daya aparatur belum sesuai secara kuantitas maupun kualitas, serta alur kerja yang belum jelas sehingga koordinasi dan komunikasi antar bidang belum terbangun. Oleh karena itu, maka diperlukan penyusunan proses bisnis dan SOP yang sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Hal ini diperkuat berdasarkan informasi data capaian nilai LAKIP pada tahun 2020 dan 2021 yang ditargetkan berpredikat A, ternyata realisasinya masih BB. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam aksi perubahan ini yaitu tujuan jangka pendek, tersedianya proses bisnis dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam urusan pemerintahan, perencanaan, penelitian, dan pengembangan pada Bapelitbangda Kota Cimahi. Tujuan jangka menengah, pertama, internalisasi proses bisnis dan SOP pelaksanaan urusan pemerintahan, perencanaan, penelitian, dan pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda Kota Cimahi. Kedua, penyebaran informasi proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan pada Bapelitbangda Kota Cimahi kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait di Kota Cimahi. Tujuan jangka panjang, pertama, meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan, perencanaan, penelitian, dan pengembangan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota Cimahi. Kedua, meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kota Cimahi. Adapun manfaat yang akan diperoleh dari aksi perubahan ini, yaitu manfaat bagi Sekretaris Bapelitbangda. Pertama, memberikan kemudahan dalam pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian tugas-tugas di Bapelitbangda. Kedua, capaian kinerja Sekretaris serta indikator kinerja utama Bapelitbangda di lingkup sekretariat dapat dicapai sesuai target. Ketiga, kemudahan dalam penyusunan dan pembentukan tim optim dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan mekanisme kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi. Keempat, memudahkan dalam pembagian kerja dan penyusunan indikator kinerja individu serta sasaran kinerja seluruh pegawai Bapelitbangda. Manfaat bagi Bapelitbangda, pertama, meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kedua, meningkatkan capaian indikator kinerja Bapelitbangda. Dan ketiga, meningkatkan nilai SAKIP serta nilai evaluasi reformasi birokrasi Bapelitbangda. Manfaat bagi perangkat daerah lainnya, pertama, memberikan gambaran proses bisnis tingkat perangkat daerah sebagai turunan dari proses bisnis tingkat kota. Kedua, mendorong kreativitas, inovasi, dan replikasi penyusunan proses bisnis dan SOP. Ketiga, memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai SAKIP dan nilai evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah.
Manfaat bagi pemerintah daerah Kota Cimahi meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan nilai sakit dan indeks reformasi birokrasi Kota Cimahi. Manfaat bagi masyarakat dari aksi perubahan ini yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pemerintahan daerah Kota Cimahi. Rancangan aksi perubahan ini sesuai dengan tusi sebagai Sekretaris Bapelitbangda, di mana mempunyai tugas dan fungsi terutama berkaitan dengan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, badan, dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan badan. Berdasarkan analisis masalah rancangan aksi perubahan dengan metode USGR, terdapat 11 masalah dari 5 indikator, dan yang menjadi prioritas utama berdasarkan skor adalah belum adanya alur kerja yang menggambarkan proses bisnis, pelaksanaan urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Dan belum tersedianya SOP dalam menunjang kinerja organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku. Apabila dipetakan dalam analisis gap, di mana kondisi saat ini belum adanya alur kerja yang menggambarkan proses bisnis, pelaksanaan urusan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dan belum tersedianya SOP dalam menunjang kinerja organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku. Kualitas SDM yang belum optimal, rendahnya alokasi anggaran untuk menunjang kinerja pelaksanaan sinergisitas, koordinasi, dan konsultasi, ketentuan dalam penyusunan dokumen perencanaan belum diterapkan seluruhnya. Sedangkan kondisi yang diharapkan, kebalikan dari kondisi saat ini tentunya menjadi lebih baik, seperti yang tercantum dalam paparan, di mana dari kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terdapat pokok masalah, yaitu capaian target kinerja organisasi Bapelitbangda belum optimal. Sehingga perlu suatu inovasi dengan penyusunan peta proses bisnis dan SOP Bapelitbangda. Dari permasalahan yang tadi disampaikan, dianalisis sampai akar masalahnya meliputi indikator man, method, money, material, dan policy yang detailnya tercantum dalam tool Fishbone dan laporan rancangan aksi perubahan. Strategi penyelesaian masalah dalam aksi perubahan ini adalah aksi kerja pebisnis top, akselerasi kinerja melalui optimalisasi proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan Bapelitbangda Kota Cimahi dengan outputnya penetapan keputusan Wali Kota Cimahi terkait peta proses bisnis dan standar operasional prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Adapun tahapan yang kegiatannya akan dilaksanakan dalam implementasi kepemimpinan sebagai berikut: pembentukan tim efektif, penyusunan peta proses bisnis, penyusunan SOP, penyusunan keputusan Wali Kota Cimahi terkait peta proses bisnis dan SOP pada Bapelitbangda, sosialisasi dan internalisasi peta proses bisnis, sosialisasi dan internalisasi SOP, evaluasi penerapan dan review peta proses bisnis, evaluasi penerapan dan review SOP. Dari 8 tahap kegiatan rancangan aksi perubahan, di breakdown ke dalam tahap kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjang seperti tercantum dalam paparan. Tata kelola aksi perubahan seperti dalam paparan, terdiri dari mentor, coach, project leader, pokja administrasi, pokja penyusunan probis dan SOP, pokja sosialisasi probis dan SOP, pokja internalisasi probis dan SOP. Untuk anggaran, maksimalkan anggaran yang dialokasikan di APBD, baik jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Sedangkan kaitan dengan sarana prasarana, memanfaatkan fasilitas kantor yang sudah ada. Dalam rancangan aksi perubahan ini, tentunya membutuhkan dukungan dari beberapa stakeholder, baik internal maupun eksternal, seperti tercantum di dalam keadaan pengaruh dan kepentingan stakeholder yang disertai strategi komunikasi. Untuk promotor, strategi komunikasi untuk meningkatkan dukungan dan minat dengan cara konsultasi, pelaporan, koordinasi, dan diskusi. Laten, meningkatkan minat dengan cara sosialisasi, edukasi, koordinasi, dan diskusi. Defender, meningkatkan pengaruh dengan cara sosialisasi dan penjelasan, serta apatetik dengan strategi komunikasi, meningkatkan minat dengan cara sosialisasi dan advokasi. Tentunya di dalam mengimplementasikan kepemimpinan aksi perubahan ada potensi resiko.
dan upaya untuk mengatasi potensi risiko tersebut seperti tercantum dalam paparan. Aksi perubahan ini akan terwujud apabila adanya dukungan, komitmen, respon yang baik, peningkatan pemahaman, ketersediaan sarana prasarana, serta kemampuan untuk menganalisis dan evaluasi. Adapun strategi pengembangan yang akan dicapai dalam aksi perubahan berkaitan dengan indikator man, money, material, metode, dan polisi seperti tercantum dalam paparan. Maka dapat disimpulkan dalam rancangan aksi perubahan ini diantaranya dengan tersedianya alur kerja yang menggambarkan proses bisnis, pelaksanaan, urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta tersedianya SOP dalam menunjang kinerja organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku, maka pertama, penyelesaian dokumen perencanaan atau penyusunan dokumen perencanaan akan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Yang kedua, tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan menjadi meningkat. Selanjutnya, perlu komitmen dari seluruh stakeholder untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur, pelaksanaan urusan pemerintahan, perencanaan, penelitian, dan pengembangan secara konsisten dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.